Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ada yang namanya Firebase Cloud Messaging ya, atau kita bisa sebut dengan FCM ya. Nah, Firebase Cloud Messaging itu apa ya? Nah, sebelumnya kita tuh udah kenal namanya konsep dasar HTTP request mungkin ya. Nah, di sini ada klien nih misalnya. Nah, si klien ini atau user itu ketika ngeklik sesuatu minta ke server gitu ya. Dia meminta request nih ke server. Nah, nanti si servernya akan mengembalikan sebuah respon, apakah itu ngasih data atau berupa tampilan UI dan lain sebagainya gitu ya. Jadi idenya adalah yang tadinya semulanya kayak gini, kita meminta si kliennya itu harus minta dulu sebuah data, harus merequest sebuah data ke server, baru si servernya tuh tahu bahwa ada request dan dia ngasih responnya. Nah, kalau FCM ini atau cloud messaging, itu kita bisa tanpa kita request, tiba-tiba si klien ini dapat sebuah data atau respon ya. Tiba-tiba si servernya itu nge-push ya, nge-push notifikasi ke sebuah kliennya gitu. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan nanti Firebase ya, FCM ini. Seperti itu adalah konsep dasarnya. Jadi tanpa si user ini request sesuatu, dia tiba-tiba bisa dapat sebuah data ya, atau sebuah respon dari servernya, kayak gitu. Nah, biasanya penggunaan FCM ini karena dia sifatnya nge-push dari server langsung di-push ya ke klien atau ke user. Biasanya penggunaannya itu ada 3. Yang paling umum ya, paling umum digunakan. Yang pertama itu tujuannya gunainnya biar si klien ini dapat notifikasi gitu. Kasih notifikasi ini penggunaan pertama ya. Kita bisa ngasih sebuah klien notifikasi apakah itu berupa update atau campaign gitu, misalnya ada promo dan lain sebagainya. Jadi si klien ini lagi nggak buka aplikasinya atau lagi buka aplikasinya, kita bisa kasih langsung notifikasi ke dia bahwa hari ini ada promo atau apapun lah itu yang bersifatnya notifikasi gitu. Sifatnya itu kita bisa ngasih notifikasi. Nah, selain notifikasi, cuman ngasih tahu notif aja, dia juga bisa ngirim data. Jadi kita langsung nge-push data ke klien tersebut bisa juga ya. Dan kita juga bisa mengupdate UI. Misalnya dia lagi tema gelap, tiba-tiba kita push dari server, kamu nggak boleh nih temanya gelap. Temanya harus terang ya gitu. Nah, itu bisa ya. Jadi semuanya penggunaan FCM ini bisa kita gunakan secara satu arah dari server langsung nge-push ke dalam klien atau usernya gitu. Nah, ini adalah tergantung kondisi ya dan sebagainya ini. Jadi teman-teman tergantung nanti penggunaan FCM ini gunanya buat apa. Tapi paling umum biasanya buat 3 ini. Dia buat ngasih notifikasi, buat ngirim data, dan dia juga bisa buat ngupdate UI gitu. Itu adalah bahas penggunaannya. Nah, kalau misalnya kita nge-push sesuatu dari server ke klien, nah si klien ini punya 3 kondisi atau 3 keadaan state ya. Yang pertama, ketika klien ini ya, dia lagi buka aplikasinya. Kalau dia lagi buka aplikasinya, itu kita bisa sebut sebagai foreground ya. Atau dia lagi tutup aplikasinya. Kalau dia lagi tutup, lagi nggak buka aplikasi tersebut, maka kita bisa sebut sebagai background ya. Dia berjalan pada background. Nah, background ini ada 2 kondisi. Ketika dia di pause, ya misalnya dia lagi buka aplikasi nih, terus teman-teman mencet tombol home gitu. Nah, kan sebenarnya itu kan recent app-nya masih ada gitu ya, masih nyangkut. Nah, itu masuk ke kategori pause. Tapi kalau terminate, kita langsung swipe up gitu, swipe away. Jadi aplikasinya itu ya benar-benar hilang dari RAM kita gitu. Benar-benar atau kita restart dan lain sebagainya. Itu adalah proses background pada 2 kondisi ya. Nah, ini state ini dilihat dari keadaan si kliennya. Seperti itu. Nah, kemudian bagi yang foreground secara defaultnya itu dia tidak akan muncul notifikasi. Ini bahas tadi FCM digunakan secara defaultnya buat notifikasi ya. Ketika kita mengirim sebuah campaign atau kita ngirim informasi notifikasi ke klien, misalnya kita ngirim promo nih, hari ini ada promo gitu misalnya. Nah, si klien ini tidak akan muncul notifnya kalau misalnya dia lagi di kondisi foreground atau aplikasinya lagi kebuka.
gitu ya. Kita nggak bisa nih secara default itu tidak akan muncul notifnya. Nah, muncul notif ketika dia dalam kondisi hanya background ya. Baik di pause atau di terminate dia bakalan muncul notifikasi. Nanti kita akan coba. Sebenarnya bisa ada cara lagi. Gimana caranya pada foreground ini bisa kita push notifikasi, tapi kita itu menggunakan plugin lagi, package yang lain ya, package tambahan untuk membuat dari sisi foreground pas aplikasi itu lagi dibuka itu tetap ada notifikasi misalnya buat ngasih tahu promo kah atau dan lain sebagainya dari server ke klien tersebut gitu ya. Nah itu bisa kita pakai plugin lain, diakalin lah intinya, diakalin itu tahapnya lebih advance gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya topik ya. Apa itu topik? Jadi topik itu ketika kita nge-push data dari server ke klien ya, ada yang namanya topik. Jadi si server ini bisa langsung membuat topik sendiri, topik bahasan sendiri dengan cara si kliennya ini harus mensubscribe topik tersebut. Jadi idenya adalah si klien ini mensubscribe topik tersebut. Contoh nih ya, contohnya kayak gini. Nah misalnya kita punya 3 klien. Nah ini ada topik A nih ya. Nah si topik A ini nanti kita akan nge-push notifikasi atau kita ngasih pesan ya dari server langsung nge-push ke kliennya itu hanya orang-orang yang nge-subscribe si topiknya. Kita jadi nge-pushnya by topik ya. Topik A, misalnya topik A kita mau push nih. Di topik A ini ada promo nih. Nah, nanti yang dapat informasinya hanya klien yang nge-subscribe dia aja, dapat topik A. Dan begitu pula dengan topik yang berbeda. Kalau misalnya topik B ini yang subscribe hanya dia, ya, maka yang dapat notifikasinya ketika kita nge-push ya, nge-push data untuk topik by topik B gitu ya. Nanti yang bisa ke-push atau muncul notifikasinya itu hanya user si yang ini, yang nge-subscribe dia. User yang subscribe topiknya gitu ya teman-teman. Nah mungkin kita langsung aja masuk, kita buka aja kitab sakti kita nih ya di sini. Ini kita langsung buka aja pembahasan tentang cloud messaging ini di sini ya dokumentasinya. Nah kita bisa nih teman-teman baca lebih lengkapnya di sini ya. Apa itu cloud messaging gitu ya? Bisa nih. Nah intinya adalah di sini kita mau nginstal dia intinya ya. Mungkin pertama-tama buat nginstal dia, kita tambahin dependensi ini di pubdev ya. Kalau kita buka ini, klik aja. Nanti dia dapat nih pubdev-nya nih ya. Di sini juga ada example-nya, cara penggunaannya di sini ada nih. Semuanya gimana cara nge-subscribe dan lain sebagainya. Ya, subscribe, unsubscribe gitu ya. Nanti kita akan coba deh. Nah, pertama-tama berarti kita harus butuh project-nya nih, project-nya dulu ya. Mungkin kita akan buat project baru ya. Di sini kita gunain konsol baru. Kita buka project baru di sini, buka aja ya. Namain misalnya latihan FCM gitu ya. Latihan FCM Kuldi misalnya. Misalnya kayak gini. Oke, kita buat aja. Nah, nanti si Google Analytics ini kayaknya perlu nih buat di FCM ya. Jadi ini di enable aja. Oke. Kalau itu udah, berarti kita pilih nih. Nah, teman-teman bisa buat baru di sini atau cari yang mana aja deh, bebas ya. Kita gunain analitik yang sudah ada aja di sini. Atau kalau mau buat baru juga nggak masalah sih sebenarnya di sini. Buat baru namanya apa gitu, Google Analytics-nya. Misalnya latihan FCM, misalnya kayak gini ya. Kita save aja, nanti pilih lokasinya yang terdekat aja. Misalnya kita ada di Indonesia, HIJ. Nah ini Indonesia. Kita pilih servernya di Indonesia, ini oke, next aja ya. Kita gunain default settingannya. Kalau teman-teman nggak mau meng-approve yang ini, teman-teman bisa klik ini dan ya udah ini tinggal dipilih aja. Kita pilih secara defaultnya aja. Kemudian kita create projectnya dan kita tungguin dia sampai projectnya selesai. Sambil menunggu konsol kita juga buat juga di sini buka terminal teman-teman. Karena teman-teman udah cek ya get CLI teman-teman udah ada apa enggak. Nah saya masih pakai versi yang 1.6, nggak apa-apa tapi ini bisa. Berarti kita buat projectnya nih, kita misalnya buat project di download boleh ya, di desktop juga boleh, di download aja ya. Misalnya saya punya di folder download nanti
latihan FCM Kuldi gitu ya. Jadi di sini kita buat aja project Flutter-nya menggunakan get CLI, get create project ya. Nama projectnya misalnya latihan FCM. Latihan FCM Kuldi. Misalnya kayak gini ya. Kita run aja com.latihan FCM Kuldi misalnya. Kita gabungin aja semuanya. Latihan FCM Kuldi. I-nya harusnya 2 kali nih, nggak apa-apa lah. Oke, kita Swift dan kita pakai Kotlin. Yes aja nih. Oke, projectnya udah selesai. Kemudian kita tungguin dia sampai selesai ya. Berarti ini oke, ini udah selesai, kita continue aja. Nah, pertama-tama kita mungkin setting Android-nya ya. Di sini kita klik Android-nya. Kemudian ini package name kita pasang cari di app level build Gradle. Kita pakai get X pattern nih, lanjutin yang tadi belum selesai. Kemudian nanti kita buka aja visual code-nya ya. Ini kita buka, ini udah selesai, kita close aja. Nanti di sini VS Code kita udah ada nih ya. Jadi buka aja VS Code-nya. Ini kita buat window baru aja. Kemudian di sini kita open folder yang tadi udah. Tadi apa namanya, latihan FCM Kuldi ya. Nah ini, oke. Di sini katanya package name-nya itu kita bisa ambil dari app level build Gradle. Nah, Android app level build Gradle. Nah ini ya, kita ambil di bawah nih ada nih. Latihan FCM Kuldi. Nah ini kita copy aja. Kemudian kita paste di sini, oke. Namanya misalnya latihan FCM Kuldi. Nah ini nggak apa-apa. SH1 klik ini ya. Kita cek dia. Kita klik ini aja. Kemudian nanti tergantung ya. Karena saya menggunakan macOS, jadi ini yang saya copy, saya paste nanti di terminal. Kalau teman-teman pengguna Windows bisa ngeklik yang ini. Nah ini bisa menggunakan yang ini ya. Ini kita copy aja. Kita buka terminalnya, kita paste dan kemudian kita enter. Kemudian pasang Android. Nah ini kita dapat nih SH1 sama SH256. Nanti ini kita perlu nih ya. Jadi SH1-nya kita copy dulu ya. Kita copy. Kemudian ini kita nggak pakai lagi. Kita pasang di sini sertifikat SH1-nya. Kemudian kita registerin. Nah ini kan buat Android ya. Kita run dulu aja. Kemudian ini agak sedikit lebih lama. Nah kemudian kita disuruh download Google Service JSON. Nanti kita pasang di folder app ya. Kita download aja dulu. Kemudian kalau misalnya udah download, oke, kita buka dia di sini di level app ya. Berarti tadi downloadnya Google Service-nya kita drag aja ke folder app. Oke, ini ya udah ada nih. Oke, kalau misalnya udah selesai, berarti ini kita next aja. Kita tambahin di sini ada project level, ada app level ya. Kalau di app level kita tambahin ini 2 ya. Ini kita Google Service, ini kita copy aja app levelnya dulu karena ini lagi ada di app level biar nggak bolak-balik. Ini kita tambahin ya. Kemudian juga kita tambahin ini implementasi, kita copy ya di sini. Kita paste di bawahnya nih di dependensi ya. Oke, kemudian yang ini juga kita copy, kita paste di bawahnya. Oke, kita save. Kemudian kalau misalnya ini udah, mungkin sekarang kita masuk ke project levelnya. Ini kita tambahin class path-nya, kita copy. Kita masuk ke di sini ada Android ya. Dia ada build Gradle nih. Ini adalah project levelnya, masukin ke dependensi ini. Oke, kalau udah selesai, kita save aja. Berarti ini udah selesai nih. Oke, kalau misalnya ini udah selesai semua, kita next. Kemudian kita masuk ke konsolnya. Nah, kita udah punya nih satu aplikasi. Nah, kita sekarang masuk ke project setting. Ya. Di sini kita atur dulu. Ini GCP lokasinya. Itu kita pilih yang Asia Southeast 2 buat teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Karena ini peletakan server ini nanti akan membuat ping kita lebih cepat gitu ya dalam mengakses database-nya. Southeast 2.
Kalau teman-teman mau tahu di mana lokasi teman-teman yang lebih terdekatnya, bisa dibaca di Learn More ini. Nanti cari aja lokasi terdekat teman-teman. Asia Southeast 2 ini di Jakarta. Kita done, kita tungguin dia sampai selesai. Nah, kemudian nanti ini kita save ya. Ini kita keluarin aja sekarang. Oke, kita rapihin. Di sini kita tungguin sampai settingan ininya sudah selesai dulu ya. Oke, nah ini udah selesai. Kemudian kita public name-nya mungkin di sini latihan FCM Goldie misalnya. Kita save. Kemudian support emailnya pilih aja yang default. Nah, di sini kita tambahin fingerprint satu lagi yaitu SHH21 ya, 256 sorry. Nah, ini kita copy sampai ujung. Kita copy dan kita masukin ke sini sebagai tambahan ya. Oke, kita save. Oke, kita udah komplit semuanya. Settingan kita sudah berhasil nih untuk yang Android ya. Kemudian si FCM ini ya, kita di sini kita disuruh install dua nih, Firebase Core sama Messaging ya. Firebase Core kita install dulu, kita copy. Kemudian ini kita close saja. Kita buka lagi terminalnya menggunakan get CLI, get install Firebase Core ya. Nanti dia akan menginstal package Firebase Core-nya. Oke. Kalau misalnya ini udah selesai, maka kita tambahan satu lagi yaitu Firebase Messaging. Oke, kita copy. Kita tungguin dulu nih sampai dia selesai nge-get Firebase Core-nya. Kayaknya belum tadi ya. Kita coba cek di Paspec YAML. Udah masuk nih harusnya. Tapi dia masih nge-get di sini. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita tinggal tambahin lagi get install Firebase Messaging-nya. Kita tungguin sampai dia nge-get selesai ini ya. Kita tungguin. Oke, ini udah selesai. Maka di sini kita coba cek, ini udah ada 2 ya. Nah, kita bisa secara default nangkepnya itu pas kita nge-get kita dapat menggunakan Firebase Core 16 dan messaging-nya 10.07 ya. Mungkin ini cocok. Oke, anggap aja ini kita cocok nih ya. Oke, kalau misalnya kita udah tambahin, nah kita masang Android integration ya. Karena kita menggunakan Flutter versi yang kita menggunakan versi berapa nih? Kita coba cek. Kita menggunakan Flutter versi 251 ya. Mungkin kalau teman-teman cek di flutter.dev-nya ya. Di sini kalau kita get started diinstal ya. Di sini yang paling terakhir itu 251 ya. Ini saya buat video pada tanggal 26 September 2021. Mungkin ini versi yang paling terakhir ya. Jadi saya menggunakan versi yang terakhir dan di sini kalau kita menggunakan versi yang di atas 1.12 maka kita nggak perlu tambahan integrasi apapun buat Android. Jadi tinggal langsung pakai aja. Tapi bagi teman-teman yang masih Flutter versinya masih yang lama gitu ya, di bawah 1.12, teman-teman bisa tambahin setup ini, tinggal diikutin aja ya. Oke, nah itu. Nah itu buat Android. Nah untuk Apple integration, jadi iOS dan macOS ini kita perlu baca integrasinya di sini. Kita buka aja ya. Kita buka di sini ada pembahasannya tentang gimana caranya. Ini kita refresh. Nah, FCM via APNs. Nah, yang pertama kali kita baca ini ada syaratnya nih ya. Kalau kita mau gunain FCM untuk iOS, yang pertama kita harus punya Apple Developer Account. Nah, berhubung saya nggak punya Apple Developer Account, maka kita mungkin pembahasan iOS di materi ini nggak dibahas dulu ya. Kita bahas di Android aja. Dan teman-teman bisa buat Apple Developer Account ini di sini di link webnya. Ini berbayar premium itu sekitar $99 per tahun ya. Ini berbayar nih. Nah, kemudian di sini juga kita harus gunain iOS device yang asli gitu ya. Berhubung saya juga nggak punya iPhone ya, iPhone asli real HP-nya gitu ya. Maka saya nggak bisa demoin juga nih ya. Jadi HP saya Android. Jadi mungkin pembahasan FCM untuk iOS kita next dulu aja gitu ya. Oke. Kemudian kita ini buat web.
Oke, next step udah selesai ya. Berarti tadi buat Android tanpa gunain apapun lagi, tanpa integrasi. Jadi udah selesai. Project kita udah siap buat Firebase Cloud Messaging. Karena kita udah tambahin nih tadi dua package ini. Oke, langsung ke penggunaannya. Di sini, sebenarnya penggunaannya tuh simple teman-teman ya. Kalau teman-teman cek tadi di sini ya, sebenarnya kita bahas yang pertama dulu nih di sini. Gimana caranya kita nanti ada dua kondisi nih ya. Ada foreground sama ada background. Karena secara defaultnya itu di background, kita langsung aja gimana cara gunain cloud messagingnya. Pertama-tama teman-teman coba buka dulu di Android teman-teman ya. Di sini saya punya Google Pixel 4. Oke, ini Google Pixel 4 saya. Mungkin ini kita keluarin dulu aja. Atau ini kita close ya. Di sini Google Pixel 4, ini terlalu besar, mungkin kita kecilin aja. Nah, di sini nanti idenya adalah kita, ini masih kosong ya. Berarti nanti kita coba run dulu, run without debug di device Android yang ini. Oke, kita tungguin dulu aja nih. Ini udah selesai, mungkin ini yang merah-merah nggak apa-apa, biarin aja karena ini hanya note ya. Kalau ini kita refresh juga nanti hilang sendiri nih ya. Oke, kita refresh dia. Nah, oke aman ya. Berarti ini udah menggunakan package-nya udah ke-include nih Firebase messaging-nya. Tapi ini codingan di sini di libnya kita belum ubah-ubah kan. Nah, kita coba tes dulu apakah kalau misalnya secara default ini kita bisa kasih notif apa enggak ke aplikasi ini gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman buka konsolnya ya. Di paling bawah sini, di bawah-bawah sini di menu ini engage kalau nggak salah, di sini ada pembahasan tentang cloud messaging. Nah, di sini itu adalah tempat buat kita ngirim notifikasinya ya di sini mesinnya ini. Kita coba send pertama kali, pesan pertama kali ya. Pertama ini tes ya, kita tes dulu nih, tes dong gitu misalnya. Nah, nanti akan notifnya kayak gini nih, muncul notif kayak gini ya. Nah, mungkin ini kita nggak usah pakai image, kosongin aja ya, kita next. Nah, di sini ada dua nih, ada berdasarkan user, kita mau pilih berdasarkan user atau kita berdasarkan topik. Kalau kita nge-share ke topik, maka nanti klien kita yang subscribe topik ini akan dapat notifikasinya. Tapi kalau kita menggunakan user segment, maka kita bisa targetin ya di sini. Misalnya kita aplikasinya untuk semua orang yang menginstal ini aplikasinya ya. Jadi targetnya semua orang ya yang menginstal ini. Kita next sekarang juga gitu ya. Nanti schedule-nya langsung dikirim gitu ya. Kita next aja. Ini hanya tambahan opsional. Kemudian kita review. Kalau kita klik publish ini, maka dia nanti notifikasi yang tadi yang tulisannya tes ya, deskripsinya teks dong ya. Nanti akan masuk ke dalam sini nih ya. Ya, di sini. Kalau kita cek di sini, kalau kita publish ya, kita tungguin dia. Ini complete ya, sukses. Dan di sini udah dapat nih ya, tiba-tiba dia dapat broadcast bahwa dia menerima pesanan ya. Nah, ini nggak muncul nih notifikasinya. Kenapa? Karena kita sedang berada di foreground. Ya, ingat nih. Ini adalah kondisi di foreground. Coba kita masuk ke background. Pertama kita pause dulu. Kita tutup ini ke home ya. Nah, ini adalah kondisi ke background. Jadi sebenarnya aplikasinya itu masih di pause di sini ada ya. Cuman kita belum terminate atau kita belum swipe up gitu ya. Jadi belum dikeluarin. Jadi masih nyangkut di pause gitu ya. Kalau ini kita coba clear dia. Kalau ini kita coba ulang lagi new notifikasi ya. Di sini tes background ya. Background pause ya, karena ini di pause. Kita coba cek, kita copy aja di sini. Kita next, kemudian targetnya ke aplikasi, next terus ya, next dan kita review. Kita klik publish ya. Kita tungguin dia sampai muncul. Nah, ini muncul nih, ada datanya nih ya. Teman-teman ini ada nih, kalau teman-teman cek di sini dapat nih. Nah, ini adalah push notification.
menggunakan FCM. Sesimpel ini ya. Jadi ini teman-teman udah dapat notifikasinya tes background di pause ya, kondisi di pause. Kalau ini kita clear, kan ini masih ada aplikasinya ya. Coba aplikasinya ini kita keluarin ya. Berarti debugnya udah lost connection nih ya. Kita nggak bisa ngedebug di sini. Kita nggak bisa detect di sini ya. Tapi kita coba cek di sini notifikasinya masih kosong ya. Apakah notifikasi kita masuk? Kalau misalnya ini kita coba jalanin lagi ya. Nah ini tadi complete ya. Yang tes juga sebenarnya complete tapi dia di foreground jadi nggak muncul notifikasinya. Tapi tetap masuk tadi ada di debug konsolnya. Untuk yang background pause ini juga complete tadi ada ya. Sekarang kita buat notifikasi baru buat yang tes background saat dia di terminate ya. Atau dimatiin nih. Kita copy aja. Kita pasang di sini. Kemudian kita next. Ini kita pasang buat aplikasi ini. Kita langsung review juga boleh ya. Karena di sini kalau langsung di review ini schedule-nya no, ini opsional sifatnya. Kita review. Kalau kita klik publish ya, kita tungguin dia dapat nggak nih datanya ya. Nah, dapat nih ya. Muncul notifikasi juga. Padahal aplikasinya itu udah nggak ada di sini ya. Kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah kegunaan membuat notifikasi ya. Kalau teman-teman klik ini ya, klik ininya, dia akan ngebuka aplikasi kita. Benar-benar ngebuka aplikasi kita dan dimana ya udah ini aplikasi kosong gitu ya, masuk ke home view gitu. Karena kita belum ngoding apapun di dalam sininya. Gitu teman-teman. Ya. Itu adalah pembahasan tentang gimana caranya membuat notifikasi ya ke user segment. Mungkin langsung aja di sini. Nah, ini tadi background terminate ini udah komplit ya. Nah, kalau kita buka di sini, kita bisa menggunakan topik ya. Cara gunainnya sesimpel ini. Ini kita copy aja, coba. Ini kita copy ya. Mungkin topik ini kita pasang di mana nih? Ya, kita coba pasang di main deh. Di sini, bisa nggak dia? Ya. Kalau ini kita pasang, di sini harus asinkronus. Di sini jangan lupa di import nih ya. Kontrol spasi, import. Jangan lupa di sini kita import file messagingnya. Nah, jadi sebelum kita ngejalanin ini, kita coba subscribe. Ada yang namanya Kuldi, misalnya kayak gini ya. Kita subscribe topik Kuldi. Oke, ini kita save. Kemudian ini kita coba close saja. Kemudian ini kita coba run lagi ya. Run without debug ya. Kita tungguin dulu. Oke, nah ini kalau kita tungguin ini nggak kelar-kelar kayaknya. Ya, error nih. Kenapa error? Karena di sini kita nge-await dia sebelum kita jalanin aplikasinya. Mungkin ini pemasangan jangan di sini nih ya. Kita cut ya, mungkin asinkronus kita matiin. Kita akan memecah get materialnya ini jadi ke dalam sebuah my app deh ya. Di sini kita pasang my app di sini. Kita cut dulu aja. Get materialnya kita cut. Kemudian kita pasang kelas my app di sini. Nah, kalau misalnya udah berarti kita pasang stateless saja. My app namanya. Oke, kita save. Ini kita return di sini get materialnya. Oke. Udah ya. Nah, kalau di sini udah ngejalanin run app, maka di sini kita dapat get material dan masuk ke home ya. Mungkin di sini kita punya modul home. Di sini ada view-nya, view home pertama kali ya. Di sini kita coba kita jalanin apa namanya? Kita ganti dia menjadi stateful ya. Pertama-tama dari get view ini kita ubah dulu ke stateless widget. Kemudian di stateless widget ini klik kanan aja. Klik ini kita ganti jadi stateful. Nah, kita coba dulu aja ya. Kalau misalnya kita udah ganti ke stateful, maka di sini kita punya ada yang namanya init state ya. Init state ini nanti kita coba jalanin di dalam init state ini. Sorry, yang tadi mana? Ini ya. Kita coba copy. Kita paste di sini. Di sini kita buat asinkronus. Oke, Firebase messagingnya jangan lupa di import. Oke, ini kita save, udah clear. Ini clear ya semua. Kalau ini kita restart dia, maka dia akan menunggu sampai ngeran my app-nya dulu. My app-nya ini ya.
Dia tungguin, masuk ke get material, masuk ke home gitu ya teman-teman. Nah tapi ini masih error nih. Kenapa nih? Init state-nya nih, ada permasalahan di sini. Init state asinkronus nih. Nggak boleh nih pakai asinkronus ya. Atau kita coba jalanin di sini teman-teman. Ini kita push dulu ya. Kita coba cek dia menjadi tetap kayak gini. Ini kita restart. Jadi kita masih permasalahan gimana caranya dapetinnya ya. Kita masukin topiknya ini ada di mana. Kalau teman-teman cek dia di sini, mungkin kita buka dokumentasi ininya ya, example-nya, Firebase Messaging. Di sini ada example. Dia kira-kira naruhnya di mana tuh? Ya, kalau teman-teman mau ngebaca lebih detail ada di sini semua. Jadi ini example harus bisa bacanya nih ya. Jadi nanti teman-teman tahu nih kegunaannya tuh ada di mana gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini kita coba restart dulu aja. Atau biar gampangnya kita coba pasang di home-nya ini sebuah voting button dulu aja ya. Kita coba dulu nih. Voting action button, nanti di sini punya on press kan. Nah, di dalam on press ini kita ngejalanin sebuah data nih. Kita masuk ke controller aja. Nanti kita jalanin subscribe ya, misalnya kayak gini. Subscribe sesuatu gitu ya. Nah, di function ini kita jalanin, kita masuk ke controllernya, home controller. Di sini kita buat void misalnya subscribe gitu ya. Dia asinkronus dan kita ngejalanin yang tadi yang ini ya, kita copy, kita masukin ke dalam sini, kita pasang ininya ya. Oke, nah ini kita coba dulu aja nih ya. Misalnya kita print, dijalankan, kita buat ngetes saja, kita save, nanti kita klik ini buat masuk, nanti kalau kita klik kita akan berhasil nge-subscribe dia nih ya. Kita berhasil nge-subscribe si topik ini, topiknya misalnya Kuldi misalnya. Kita save, kita coba cek di sini di bak konsolnya, kita restart dia. Kemudian kalau misalnya udah di restart, nanti kita coba klik ini buttonnya dulu. Dia ngejalanin ini await instance subscribe to topic ya. Jadi ini maksudnya dia pas dia ngeklik ini dia ngeklik subscribe ke topik Kuldi. Kalau ini kita klik sebelum kita klik kita coba buat notifikasi ke topik gitu. Topik Kuldi ya, misalnya nih. Tes notif misalnya. Tes notif. Kemudian kita next, targetnya itu kita menggunakan topik, namanya itu Kuldi. Nah, ini kita copy, kita paste di sini, samain ya. Kita next, now, oke, next aja, kita review. Kita coba ini karena defaultnya harus kondisi background, mungkin kita backgroundin dulu, kayak gini ya. Kalau udah, mungkin kita coba publish. Kita coba cek, publish. Ini udah sukses. Sini ada nggak? Nah, nggak ada nih kayaknya. Nggak dapet dia. Pesan ini nggak dapet dia. Ya, sedangkan ini sudah komplit nih. Tes notif Kuldi ini udah komplit, udah kekirim tapi dia nggak nerima karena dia belum nge-subscribe ya. Coba sekarang kita subscribe dia, ya. Kita buka lagi, kita coba restart dia. Kemudian kita coba subscribe topiknya Kuldi ini. Kita ngejalanin ini ya, fungsi ini. Kalau ini kita run, kita tungguin dulu. Ke home, mungkin kita akan ngeklik ini sekarang. Kita klik, dia masih error nih. Unhandle ya. No Firebase app, nge-create. Nah, initial app. Nah, ini butuh nih initial app. Jadi, kalau teman-teman cek di sini, sebelum membuat itu, kita bisa ada yang namanya handling message. Di sini kondisinya background misalnya, kondisi background ya. Di kondisi background kita tambahin ini ya sebelum menjalankan aplikasi kita. Jadi ini adalah sintaks untuk membuat background message ini menghandlingnya ya. Ini kita copy aja ya, ini kita copy ya. Dia ada di setara sama main, void main. Maka kita coba cek di sini void main, kita pasang ini ya. Jangan lupa Firebase initial app-nya ini kita
import ya. Oke, udah void main-nya kita tambahin lagi sebelum ngejalanin run app. Kita copy dan kita ngejalanin di sini. Oke, kita save, kita coba restart sekarang. Apakah dia udah bisa apa belum? Kita save. Kemudian kita restart ya. Di sini dan masih error, null check ya, null value. Ini permasalahannya apa? Kalau kita coba, kayaknya ini bekas ini, kita coba matiin dulu aja. Kita matiin, nanti kita install lagi ya. Coba kita close dulu aplikasinya. Dan di sini kita coba run without debug dulu. Nih, kita tungguin dia sampai ngebuka aplikasinya. Oh iya, ini kayaknya permasalahan di sini ya. Jadi getting started-nya kita belum pasang nih. Kita coba cek overview, ini butuh ya. Di sini kalau mau pasang ini sebelum menjalankan void main, kita pasang ini dulu. Harusnya tadi ini kita stop dulu aja. Kemudian ini kita jalanin dulu dia. Kita jalanin. Kemudian jangan lupa dia kita buat asinkronus ya, karena menjalankan initial app, dan juga dia setting awalnya nih ya. Kita copy ini initial app ya. Jadi minimal ada 2 ini juga. Karena kita membuat data ini instalasi projectnya ya. Ini kelupaan nih tadi nih. Buat Android installation juga kayaknya kita belum menambahkan multidex-nya ya. Multidex-nya kita tambahin, kita copy, kita pasang di Android di app build Gradle, kita pasang di sininya, kita tambahin multidex di default config ya. Kemudian tambahin juga implementasinya, kita copy dan kita pasang di sini. Mungkin ada miss di sini ya. Pas dia nge-setup awal. Ini kita close dulu aja, kita running lagi nih ya. Mungkin ini kita rapiin dulu. Kita buka main.dart-nya. Kita coba run without debug, tapi mungkin apakah ininya perlu background message-nya. Kita tutup dulu aja ya. Ini kita tutup dulu aja. Ini kita tutup dulu tanpa ini dulu ya. Kayak tadi, kayak biasa, ini kita langsung nge-run app, tapi kita udah punya initial app. Kalau kita save dan kita coba running, kita tungguin dia sampai selesai. Oke, langsung aja nih kita coba cek di bug console-nya dulu. Oke, aman ya. Kalau kita restart juga udah aman nih. Sekarang kita idenya adalah kita coba ngeklik buttonnya ini. Error nggak? Nah, ini udah bisa nih dijalankan, dan dia kita register event callback. Nah, sekarang kita coba buat notifikasi dengan subscribe ya. Subscribe Kuldi. Tes dong. Ini salah kayak gini. Kita next, dan di sini aplikasinya ini kita menggunakan topik ya. Topiknya sesuaiin aja. Di sini topiknya apa? Kita topiknya kalau nggak salah Kuldi ya. Kita cek di controllernya, topiknya Kuldi nih. Ya, di sini topiknya Kuldi. Kita coba review, tapi ini aplikasinya masih di foreground. Kita coba pause dulu ya. Terus di sini kita coba publish ya. Kalau kita udah publish, apakah dia masuk nggak nih notifikasi? Masuk kan? Berarti udah berhasil nih, kita sudah nge-subscribe yang Kuldi nih. Gitu teman-teman. Ini adalah pembahasan basic ya tentang FCM. Kita udah belajar gimana caranya yang tadi foreground, terus ada background ya. Terus kemudian ada nge-subscribe ya. Kita juga bisa nge-subscribe dia. Di sini mungkin tadi kita review lagi. Sebenarnya kita nggak perlu background kayak gini ya. Kita ini buat tambahan aja nih ya. Di sini kita nggak perlu apapun, karena kenapa kita harus ensure initialize ini yang pertama kali? Karena di sini di controller kita menggunakan aplikasi dari Firebase, layanan Firebase, maka semua aplikasi ini harus di ensure initialize. Makanya tadi error ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sesimpel itu buat dapetin gimana caranya nge-user segment sama topik ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini udah komplit semua. Mungkin pembahasannya sampai sini dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya.